percaya sepenuhnya akan janji-Mu. Sebab firman berkata, ya dan pasti. Tidak ada satupun kesulitan yang kami alami. Sebab Engkau menanggung semua kesulitan kami. Engkau menanggung semua penderitaan kami. Kami percaya dalam nama-Mu ada kekuatan. Dalam nama-Mu ada kesembuhan. Dalam nama-Mu ada mujizat. Terjadi atas kami semuanya. Roh Kudus, mari kita bersama-sama berkhotbah bersama-sama. Mari Roh Kudus, Engkau memberkati kami semua jemaat-Mu. Tidak satu pun antara kami yang tidak terberkati. Yang pasti kami semuanya diberkati akal Engkau. Roh Kudus, mari kita berkhotbah bersama-sama. Dan mari kita berkata-kata bersama-sama. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan harus dipermuliakan. Tolong lap ini ya, kotor. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Saya harus minta maaf kepada Bapak John Lee Mewengkang yang ada di Sentani. Sebab seharusnya hari saya khotbah di sana. Dan semenjak 3 minggu yang lalu dia sudah suruh saya, dan saya berkata waktu itu iya, dan saya berharap semuanya akan bisa. Tapi tiba-tiba pemain drumnya tidak datang yang di sini, nggak datang karena mereka berangkat. Dan Pak Gembala menyuruh saya berkhotbah. Sebelumnya saya sudah ngomong sama dia, saya tidak bisa ngomong lagi. Tapi saya berkata, Roh Kudus akan menolong saya. Roh Kudus akan memampukan saya, sehingga saya bisa berkata-kata dengan normal. Pada waktu itu saya jalan-jalan sempoyongan, tapi sekarang sehat. Oleh anugerah Tuhan saya sembuh. Saya terakhir berkhotbah di sini minggu terakhir bulan Juni ya. Tanggal 30 saya berbicara tentang pahlawan ilahi. Saya percaya Roh Kudus menolong semua kita. Saya percaya Roh Kudus akan menolong setiap kita. Dan hari ini saya khotbah tema yang lain. Apa temanya? Iman yang tak pernah gagal. Sebab saya percaya imanmu tidak akan gagal lagi. Ngomong sebelumnya sama sebelah kanan dan kiri, imanmu tidak pernah gagal. Maaf ya, saya buka. Aduh, panas. Maaf ya. Maaf. Tadi udah diingatkan. Pasti kan dibuka nanti. Aduh.
iman yang tidak pernah gagal. Haleluya. Kalau kita bicara tentang iman, sangat tertarik saya. Sebab satu-satunya yang Tuhan ketika dia datang dalam Lukas pasal 18 kalau nggak salah, Tuhan mencari iman. Yang lainnya tidak dicari, tapi iman. Dipastikan setiap engkau mempunyai iman. Dan iman bukan main-main. Iman yang benar-benar, iman yang bukan setengah-setengah. Iman jadi, kalau jadi, tidak kalau tidak. Bukan itu. Tapi iman kita harus jadi. Semuanya iman kita harus menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Katakan, iman adalah menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Semuanya akan ada. Ngomong semuanya akan ada. Imanmu, imanku, iman kita bersama menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Pada waktu saya ingat, saya bicara sama Oma, Mbah, Tuhan akan terus mengadakan mujizatnya. Saya percaya Roh Kudus menolong dia. Dia akan berkata-kata, dia akan berjalan normal. Dan saya lihat semenjak itu dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, Ibu. Saya percaya Roh Kudus menolong dia. Fani juga sudah melahirkan. Saya ngomong pada waktu itu sama Fani. Fani Prawar. Ya, oh ya. Sama Fani Prawar. Namanya Fani ya? Oh. Dia sudah melahirkan. Ada lagi Johnny, Pak Johnny. Tapi nggak ada, mana orangnya? Pak Roy Sineri. Mana? Oh, itu sana. Berdiri dulu. Ya, sama anaknya 2 dan istrinya juga. Saya ingat itu terakhir. Itu saya ngomong terakhir. Tapi saya nyatakan semua kita, semua saudara yang ada mempunyai iman yang tidak pernah gagal. Seharusnya kalau mati, saya harus mati. Udah lama dikatakan. Tetapi saya nyatakan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, saya sembuh. Amin. Oleh kuasanya, oleh mujizatnya, Tuhan itu pasti. Sebab kalau kita beriman, iman kita tidak pernah gagal. Kita akan sama-sama buka kitab kita, Ibrani pasal 11. Ya. Ibrani pasal 11. Kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian kita baca ulang ayat yang 8 dan ayat 40. Kita baca dulu ayat 1 mulai. Kita baca bersama-sama, semua yang bisa membaca, kita baca Alkitab itu. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita terima. Iman adalah bukti. Kita tidak bisa membuktikan saja. Kita masih berharap. Tetapi sebenarnya sudah ada bukti. Apa yang kita lihat belum kita lihat, tetapi sudah nampak. Sudah ada harapan yang dapat saudara percaya. Seperti yang saya katakan bahwa setiap saudara yang hamil, pada waktu itu si Fani Prawar, yang sekarang ada orang hamil,
Nggak ada kan? Sudah lihat Fanny Prawer hamil. Kita belum lihat anaknya laki-laki atau perempuan. Tapi kita belum pernah melihat orangnya. Tetapi yang pasti dalam kandungan Fanny Prawer ada bayi. Iman belum kita lihat, tapi dapat kita harapkan. Itulah iman. Dan itu kalau ada pada setiap kita, dipastikan imanmu tidak pernah gagal. Apa yang kau katakan itu pasti terjadi. Katakan, apa yang saya katakan pasti terjadi. Kita belum pernah melihat dan tidak melihat, tetapi pada waktunya dia akan lahir. Iman itulah seperti itu. Engkau belum melihat, engkau punya rumah. Engkau belum lihat, engkau belum punya motor. Tetapi engkau belum melihat, belum punya apa lagi? Mobil. Tetapi percayalah, kalau engkau berkata dengan iman, engkau akan pasti punya mobil. Engkau punya rumah. Sekarang belum punya, tapi nanti akan punya dia. Semua apa yang engkau katakan itu pasti terjadi. Sebab imanmu iman yang tidak pernah gagal. Itulah iman kita bisa harapkan. Tetapi kita belum lihat. Tunggu waktunya. Saya katakan iman itu harus terjadi. Semua tanah yang kita miliki terjadi. Tetapi yang pasti Allahmu dan Allahku Allah yang perkasa. Dan bukti dari segala sesuatu. Itu kalau di pengadilan nggak bisa. Harus ada bukti. Kalau di pengadilan nggak bisa, tetapi engkau bisa memperkatakan kepada orang-orang yang belum percaya bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu. Apapun yang kita harapkan nanti pasti terjadi. Kita belum lihat imannya nanti diumumkan atau tidak. Kita mempunyai apa? Bis. Semuanya sudah terjadi. Tapi kita belum tahu berapa nanti jumlahnya. Biayanya berapa? Engkau mungkin nggak punya uang. Tetapi jikalau engkau percaya bahwa apa yang engkau katakan, apa yang engkau imani itu pasti terjadi. Engkau hanya percaya saja. Tuhan, aku percayakan janjimu. Sebab setiap janjimu iya dan amin. Amin. Ayat 2. Satu dan sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Itu nenek moyang kita menjadi kesaksian. Itu hanya kesaksian belaka, tetapi harus dialami. Engkau tidak boleh hanya berkata-kata itu zaman dulu. Saudara mesti berkata, ya itu zaman sekarang juga. Besok bisa, lusa bisa, yang akan datang bisa. Semua perkara bisa ditanggung. Tidak ada satupun kesulitan yang engkau alami. Semua kesulitan bisa kita tanggung. Sebab Allah kita Allah yang menanggungnya. Amin. Engkau harus melakukannya. Apa yang Tuhan katakan. Sebab nenek moyang kita, dia sudah membuktikan. Tetapi engkau pun bisa membuktikannya. Engkau bisa membuktikan. Engkau bisa membuktikan.
engkau bisa membuktikannya. Sama-sama kita bisa membuktikan. Ya. Ayat 3. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 3. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti. Stop dulu. Karena iman sama? Karena iman. Mana? Oh. Karena iman kita mengerti. Itu hanya orang yang mengerti. Tidak sekedar membaca. Katakan sama-sama, saya mengerti apa kata iman. Saya mengerti apa kata Tuhan. Lanjutkan, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Stop dulu. Kita lihat, alam semesta telah dijadikan. Di sebelah situ ada tubuh-tubuhan, sebelah kanan kiri apapun. Ada burung-burung yang tidak menanam, tidak menyiram, tidak meminta apa-apa. Dia tidak pernah meminta, tetapi Tuhanlah yang memeliharanya. Saya percaya engkau lebih daripada burung. Katakan, saya lebih baik dari burung. Apapun yang saya minta, pasti Tuhan kasih. Bahkan tidak minta, Tuhan sudah kasih. Saya tambah gemuk gitu. Padahal saya tidak ada apa-apa. Tetapi saya punya Tuhan. Allahmu, Allahku, Tuhanmu dan Tuhanku yang pasti memelihara engkau. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjutkan, sehingga 1, 2, 3. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya dulu tidak pernah melihat. Saya dulu tidak pernah melihat burung karena memang saya belum lahir. Saya belum melihat orang karena saya memang belum lahir. Tetapi semua apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, yang pasti itu terjadi semuanya karena Allah kita Allah yang menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi tugasmu itu hanya percaya. Senggol sebelah, percaya dong. Karena percaya ya. Ini anaknya saudara. Dulu dia datang sendiri, tapi ini anaknya. Ini anak nomor 1, ini anak nomor 2. Tuhan baik. Karena Allah kita Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Mbah, nah saya panggil Mbah lagi ya. Tuhan bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Allah menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab engkau pasti melihat apa yang dulunya tidak ada, tapi sekarang sudah ada semuanya. Harus beriman semuanya. Percaya? Amin. Percaya? Amin. Percaya? Amin. Iya. Kita harus percaya. Engkau harus percaya. Amin. Amin. Yang oleh anugerah Tuhan, saya tinggal berdua saja. Untuk pertama selama 39 tahun. Selama 39 tahun. Tidak lewat 1 hari, gak pernah. Tapi mulai hari tanggal 1. Saya lihat,
kok mami lagi? Dia lihat, kok papi lagi? Setiap hari saya di pacaran. Memang dulu juga pacaran. Tapi saya menikmati keindahan yang bersama dengan Tuhan. Oleh anugerah Tuhan saya mampu. Saya cakap. Saya bisa menanggung segala sesuatu. Dulu saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saya sekarang bisa nyapu. Nyuci. Apapun saya bisa lakukan. Terima kasih Om Carlos. Om Carlos sudah dapat pekerjaan lagi. Terima kasih Tiar. Elia. Tapi meskipun masih bolak-balik. Tapi saya cakap. Saya bisa. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Setiap kita ada kekuatan baru. Sebab mempunyai iman kita tidak bisa gagal. Sekali lagi, imanku tidak pernah gagal. Karena aku percaya kepada Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Nah, seperti tokoh siapa? Seperti namanya Abraham. Kita bisa lihat ayat 8. Ya, ayat 8. Bunyinya bagaimana? Halo? 1, 2, 3. Karena Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan ditemanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham dia tidak tahu tempat. Hanya orang Batak bilang halakna naritik tuh. Naritik itu gila. Hanya orang yang sinting. Kalau saya saya suruh saudara, pergi kemana? Pergi aja. Engkau tidak mempunyai pengharapan apa-apa. Ini bapaknya orang Jawa. Istrinya orang Toraja. Saya berkata dia, Pak, pergi Pak. Kemana? Pergi aja. Dia kemana? Udah, Bapak pergi aja. Yesus ngomong sama Abraham, kamu pergi ke tempat yang tidak kutuju, yang tidak kau ketahui. Abraham belajar taat. Ngomong sama sebelah, ketaat. Suaranya kok nggak ada? Mana suaranya? Taat ya? Amin. Taat. Amin. Taat Pak. Taat Nus. Amin. Taat. Siapa nama lupa? Galvin. Taat. Kamu taat. Gibe. Anak-anak muda banyak lupa. Taat. Sebab apa yang Tuhan katakan? Mesti taat. Tidak boleh. Aduh, mau taat gimana ya? Kok saya nggak bisa? Bisa nggak bisa? Harus bisa taat. Abraham taat, ya Tuhan. Saya belajar. Pada Abraham orang kaya. Abraham orang yang mampu. Binatang-binatang ada. Tapi suruh berangkat. Kosong. Istrimu harus dibawa. Belajar taat ini, saudara harus belajar taat. Mengenal kehendak Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Aku mau belajar taat kepadamu. Ketika Tuhan menyuruh saya, sebenarnya saya masih mampu
ketika umur 60 tahun. Harus belajar taat. Saya belajar taat kepada Tuhan. Saya nyuruh anak saya, Theo. Tadi dia nggak mau. Tapi saya berkata terus. Dan dia mau. Dan Tuhan mengurapi dia. Lihat kata-kata diberkati kita. Saya diberkati. Pada waktu saya suruh Doni. Kalau Doni sih memang udah pernah mentor. Ketika saya suruh dia, ya belajar taat. John Lee yang saya suruh, taat. Pak Corno dan Ibu Titin, semuanya belajar taat. Saya belajar menyerah total sama Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi. Tidak ada satupun yang saya miliki. Semuanya milik Tuhan. Tidak ada yang saya punyai. Semua punya Tuhan. Apapun saya belajar taat. Saya belajar dengar-dengaran sama Tuhan. Saya belajar taat sama Tuhan. Saya berharap kepada Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi. Dan saya nyatakan dan saya deklarasikan bahwa Allahku Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena Abraham adalah orang yang taat. Imannya Abraham tidak pernah gagal. Dan bisa membaca Kejadian pasal 12, kisah tentang Abraham. Tetapi ketika Tuhan panggil dalam usia 75 tahun, sudah pikun sampai umur 75 tahun. Saya sudah umur, Mbah, berapa tahun sekarang Mbah? Ya, 72. Oma Tati berapa tahun? Oma Tati? Hah? Lupa. Ya. 77. 70. Nah, itu sudah tua. Tetapi pemuda adalah umur itu masih muda. Saya pikir, aduh, Tuhan umur 75 tahun. Saya mesti umur sampai umur itu, saya mau Tuhan. Iya, kuat. Tuhan mampukan saya. Amin. Meskipun hari Kamis saya mesti berenang. Saya berenang, tetapi Tuhan kasih kekuatan kepadaku. Dan saya percaya Tuhan kasih kekuatan kepada saudara. Siapapun engkau, percayalah Allahmu dan Allahku, Allah yang setia menggenapi janji-janjinya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia tuju. Tapi dia melangkah saja. Kemana saya mau pergi? Jalan saja. Jalan terus. Saya percaya Roh Kudus menolong dia, mengurapi dia dengan tidak terkatakan. Ayat yang ke-40. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Engkau percaya nggak bahwa Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik daripadamu? Lebih baik dari sekarang. Tidak punya suami, ada kumpul orang-orang ini. Tetapi Allah mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Yang saya tahu ada 4 orang. Berdekatan semuanya. Kayak patungan aja. Seperti patungan. Tapi percayalah,
Allahmu akan menyediakan segala sesuatu. Engkau tidak bisa mengadakan, tapi Allahmu dan Allahku bisa melakukan dan bisa mengadakan apapun yang tidak ada menjadi ada. Katakan, saya percaya bahwa Allah bisa melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang lebih baik. Sekali lagi, sesuatu yang lebih baik dari yang pertama. Oh, yang amin cuma 2 orang saja. Bisa Allahmu, Allah yang melakukan segala sesuatu yang lebih baik. Hanya suaranya 25 orang. Apakah bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi? Sama-sama satu lagi. Sekali lagi. Iya, Allah kita, Allah yang melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya dulu sebelum percaya Yesus, saya nggak percaya itu. Tapi begitu percaya Yesus dari tahun 80, sejak itulah sampai hari ini, sampai besok saya masih hidup, sampai Tuhan datang, berarti Allahku Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dalam terjemahan lain katakan, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada sempurna. Tanpa kita, tanpa saya, Pak Saudara, tidak bisa sampai kepada kesempurnaan. Tetapi karena saya dan saudara ikut masuk dalamnya, ada kesempurnaan. Jadi saudara semuanya bisa sempurna. Ngomong, saya bisa sempurna. Sekali lagi, saya bisa sempurna. Ngomong sama sebelah, saya bisa sempurna. Saya bisa sempurna. Ya, saya bisa sempurna. Meskipun kita manusia, tetapi siapapun kita, yang pasti hidupmu dan hidupmu sama sempurna seperti Kristus. Jadi kalau orang berkata saya nggak bisa sempurna, oh enggak, salah itu. Itu dunia. Ngomong, itu dunia. Ngomong sama sebelah. Itu dunia. Tapi kita bisa sempurna. Karena Allah kita Allah yang menyempurnakan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Kenapa Allah kita Allah yang tidak pernah membuat kita gagal? Ada minimal ada 3 alasan. Mengapa kita tidak bisa gagal? Kita baca Ayub pasal 42. Ya, tidak sama seperti itu. Ayub pasal 42, nah itu dia. Ayat 2. Satu, dua, tiga. Aku tahu. Stop dulu. Siapa? Aku tahu. Apa? Aku tahu. Apa? Aku tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Engkau tahu itu. Amin. Engkau tahu. Orang sebelah kanan sana harus tahu. Yang depan saya ini harus tahu. Yang sebelah kiri saya, engkau harus tahu. Semua kita tahu. Kenapa kita tahu? Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang haleluya. Kalau mau tepuk tangan, tanggung, jangan tanggung. Karena kita tahu bahwa kita Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi saudara berkata sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Hilangkan kata-kata itu. Semuanya tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kata-kata mudah-mudahan nggak boleh. Pasti.
Harus belajar dengar-dengaran ya. Iya, saya lihat. Kamu harus berkata-kata semuanya menjadi mungkin. Amin. Saya punya anak lama sekali nggak ketemu. Penina. Ada di Penina. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mengasihi engkau. Kamu siapa? Maryam. Tuhan sayang kamu. Ini siapa? Hah? Media? Mega. Namamu kok Mega sama dengan keponakan saya. Kamu sama-sama datang tadi? Enggak. Kamu tinggal di mana? Polimak. Maaf ya kalau saya mencium memang biasa ya. Karena kasih Tuhan mengalir atas hidup. Allah kita, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Apapun yang saudara usahakan, engkau beriman, harus percaya kepenuhnya akan janji Tuhan. Amin. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Baca sama-sama, sama 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. Jadi Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah gagal. Kalau saudara membaca Korintus, imanmu dan iman Tuhan akan sama. Jadi imanmu itu iman yang tidak pernah gagal. 1 Korintus pasal 6 atau 1 Korintus pasal 7 kalau nggak salah. Memiliki imannya Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Yang kedua, kita baca Ayub pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Ayub kalau nggak salah ya. Roma, saya tadi berkata Roma pasal 9. Aduh. Ini dia. Haleluya. Oh rasyada kaya basyanda lamata. 1, 2, 3. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Firman Allah itu tidak mungkin gagal. Hanya ayat itulah yang saya percaya sebenarnya akan janji Tuhan. Setelah firman Tuhan katakan, ya amin, saya percaya Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Kalau gagal itu karena usahamu sendiri yang gagal. Tapi usaha kita, kalau sesuai dengan firman Tuhan, nggak mungkin gagal dan tidak akan pernah gagal. Tahun ke depan, tahun tantangan. Kesulitan banyak. Ada banyak orang ngomong sama saya, oh sulit sekali keuangan. Saya berkata, tidak. Semuanya mudah. Semuanya gampang.
Sebab Allahku Allah yang menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab tidak mungkin firman Allah gagal. Engkau nggak boleh takut dengan situasi dunia. Nggak boleh takut. Engkau terancam, nggak apa-apa. Terancam sekedar terancam, tapi engkau nggak terancam sebenarnya. Tuhan memelihara. Tuhan memelihara engkau. Engkau meskipun nggak terima uang, percayalah Allahmu Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, karena Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. 1, 2, 3. Allah yang tidak pernah gagal. Apapun juga pasti terjadi. Ya, terjadi. Karena Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Nah, supaya genap, mari kita baca Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Ya, ayat 19 dan 20 ya sudah. Ayat 19 dan 20 ya. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara itu harus hidup untuk Allah. Supaya aku hidup untuk Allah. Tunjuk dirimu. Aku hidup hanya untuk Allah. Hanya untuk Tuhan. Jadi hidup untuk istri itu kedua. Jadi minta maaf ya. Kalau saya hanya hidup bukan untukmu saja. Ya, aku tidak mau. Saya juga tidak mau untuk saya, untuk Tuhan aja. Hidupmu harus untuk Tuhan. Hidup atau mati untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Amin. Untuk siapa? Tuhan. Kalau untuk Tuhan, apa yang terjadi ayat 20-nya? Haleluya. Namun aku hidup. Nah, sekarang engkau hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan Anak yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tidak ada alasan lain. Hidupku hanya untuk Tuhan. Yolanda, hidupmu bukan hanya untuk suamimu. Kalau Popo saya nggak perlu ngomong karena dia udah nggak ada suami. Suami udah nggak ada. Hidupmu juga bukan untuk suamimu nanti kalau punya suami. Iya, makanya nanti kalau punya suami. Hidup masih untuk Tuhan. Saya ngitung orang tadi. Hidupmu harus hanya untuk Tuhan. Amin. Hidup hanya untuk Tuhan. Amin. Melainkan hanya untuk Kristus yang hidup. Sebab apa? Sebab Kristus mengasihi dan menyerahkan dirinya. Amin. Yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir ini, ya nomor 3. Poin ketiga. Bagaimana supaya tahu imanmu dan imanku tidak pernah gagal. 1 Tesalonika pasal 5. Saya punya Di atas. Oh, di atas ya. Mau diambil? Ambil. Sebentar ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Satu, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nggak ada sungutan dan nggak boleh bersungut-sungut. Ngomong sama sebelah, nggak boleh bersungut-sungut, nggak bersungut-sungut. Aku bersyukur karena Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu, kita hanya bisa mengucap syukur. Engkau bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Harus mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun yang terjadi. Saudara mungkin berkata, ketika suamimu marah-marah, punya suami cuma marah aja. Yang punya suami, yang punya istri hanya marah saja. Yang punya istri, tetapi Alkitab mencatat dalam segala hal engkau mengucap syukur. Mas Agus, harus mengucap syukur dalam segala hal. Ya, betul. Apapun yang terjadi harus mengucap syukur. Yes. Nggak boleh macam-macam kamu. Ya. Amin. Dalam segala hal mengucap syukur dalam segala hal. Betul. Jadi kalau ada permintaan, stop kamu. Ya. Harus bisa mengucap syukur di dalam segala perkara. Percayalah, kita akan sebentar duduk sehidangan dengan Tuhan. Engkau makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Tuhan katakan kepadamu, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Amin. Mengucap syukur di dalam segala hal. Iman yang tidak pernah gagal. Amin. Kita berdoa, kita menyerahkan diri sama Bapa di surga. Ya. Ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ya. Semua majelis maju ke depan.
baca tulisan yang ada di roti. Saya baca yang saya punya. Kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Saudara mesti berkata-kata dengan iman dan percaya bahwa apa yang saudara baca, yang tahu membaca, pasti engkau akan mengalaminya. Ya. Mungkin keras tegurannya, saudara percaya, mengimani kalau hal itu terjadi. Tapi kalau hal itu yang tidak mungkin terjadi, ditolak. Tapi saya percaya firman Tuhan itu menegur. Engkau percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Amin. Sebab apa yang Tuhan firmankan, engkau akan diteguhkan oleh Tuhan. Shandalabatakaya shandalabatakaralas. Oh ya shandalamatakuysikaramatakaral. Layakan kami semuanya untuk makan tubuhmu dan minum darahmu. Tubuhmu berkuasa, darahmu pun berkuasa atas kami. Dengarkan firman Tuhan, sebab yang saya ajarkan kepadamu itu saya terima dari Tuhan sendiri, bahwa pada malam waktu ketika Yesus Tuhan kita dihianati, ia mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah atas roti itu, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, inilah tubuhku yang serahkan untuk Tuhan. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Mari kita makan tubuh bersama-sama dalam nama Yesus. Ya sana lama tak. Begitu pula setelah habis makan, ia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, yang seakan dengan darahku. Setiap kali kamu minum roti ini, minum cawan ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Sebab setiap kali kalian makan roti ini dan minum anggur ini, kalian memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus Kristus kita makan dari Yesus. Dalam nama Yesus. Masing-masing mengucap syukur. Loya masyana lama, kulaya masyana lama tokorolog. Mengucap syukur semuanya. Mata kaya rawa shadala mata. Oh ya mushoro dogoro. Ya. Hallelujah.
kuasa tubuhmu. Amin. Kami yang sakit disembuhkan. Amin. Kami sehat. Ya. Kami kuat. Amin. Kami mengalami pengalaman roh yang darimu. Ya. Ada kekuatan baru mengalir atas kami semuanya. Amin. Dalam nama Yesus Kristus, semuanya kami sehat, Amin. semuanya kami sembuh, Amin. semuanya kami kuat. Ya. Kami mengalami pengalaman yang dari Tuhan. Amin. Bahwa Allahku Allah yang dahsyat, Amin. Allahku Allah yang luar biasa. Ya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kekal selama-lamanya. Ya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji